Halo semuanya, kembali lagi di channel keluarga Pak Dono. Pada video kali ini saya akan sharing perkembangan case COVID-19 di Malaysia saat ini. Tapi sebelumnya, intro dulu. Sebelum saya bercerita tentang kondisi terkini perkembangan COVID-19 yang ada di Malaysia, saya akan bercerita ke belakang 3 bulan ke belakang mengenai bagaimana pemerintah Malaysia mengatasi pandemi ini. Jadi dimulai dari 18 Maret itu Perdana Menteri mengumumkan perintah kawalan pergerakan dimulai. Perintah kawalan pergerakan ini mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah. Kita hanya boleh keluar berpergian hanya untuk membeli keperluan-keperluan sehari-hari, seperti ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan untuk stok kita, ke supermarket, ataupun kalau ada urusan-urusan penting, urusan-urusan urgent. Jadi untuk mengawal perintah kawalan pergerakan ini, pemerintah Malaysia menugaskan beberapa polisi, beberapa tentara di setiap jalanan, setiap beberapa kilometer untuk mendirikan pos di sana. Jadi semacam roadblock. Kalau di Indonesia itu cegatan. Jadi setiap kendaraan yang melewati situ akan ditanya tujuannya kemana, rumahnya di mana, kemudian harus memakai masker dan hanya boleh 1 orang saja setiap 1 kendaraan. Tidak boleh lebih dari 1 orang. Jadi jika alasannya tidak relevan ataupun orang itu melanggar, pasti akan disuruh putar balik ataupun dikenakan denda. Jadi selama PKP ini beberapa toko, beberapa rumah makan ditutup dan kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan PKP ini dilanjutkan bertahap setiap 2 minggu sekali, dengan melihat kondisi dan perkembangan case-case yang aktif atau case-case yang positif di Malaysia. Karena kepatuhan dari warga negara Malaysia dan warga negara asing yang tinggal di Malaysia, perlahan-lahan PKP ini dilonggarkan. Ada perintah kawalan pergerakan bersyarat. Dan akhirnya pada tanggal 10 Jun sampai 31 Agustus diumumkanlah perintah kawalan pergerakan pemulihan. Jadi kita sudah mulai bisa beraktivitas normal seperti biasanya, tapi dengan new normal yang baru. Kalau gampangannya seperti ini, kalau saat masa PKP itu frontlinernya adalah para tenaga medis, para tentara, para polis. Sekarang frontlinernya itu adalah kita. Jadi kita sendiri yang harus bertanggung jawab untuk menjaga diri kita dengan keluarga kita. Sehingga dalam masa PKP ini, perintah kawalan pergerakan pemulihan ini, orang-orang sudah kembali mulai beraktivitas seperti biasanya. Mereka sudah bisa, ada yang masuk ke kantor, ada masuk, kemudian kita bisa boleh berpergian, berekreasi dalam negara, kemudian kita bisa makan di tempat, di sebuah restoran. Tetapi tentu saja kita harus mengikuti new normal yang baru. Sebagai contoh, sebelum kita memasuki suatu kedai, itu kita harus dicek suhunya dulu. Kemudian di situ ada form, kita harus mengisi nama, kemudian nomor telepon, dan juga suhu badan kita berapa saat masuk ke suatu kedai atau suatu toko tersebut. Ataupun cara lain yang digunakan adalah dengan menggunakan QR code. Jadi di situ sudah sediakan QR code-nya. Kita tinggal scan menggunakan handphone kita. Kemudian di situ akan otomatis muncul nama, nomor telepon, kemudian
ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab mengenai histori kita, apakah ada sakit batuk sebelumnya, kemudian apakah ada kita berhubungan dengan orang yang sudah terkena penyakit COVID-19 dalam 14 hari ke belakang. Kemudian kita jawab pertanyaan itu, kemudian kita submit, baru kita boleh masuk untuk di suatu kedai itu jika kondisinya adalah resikonya itu low. Ini tujuannya untuk apa? Ini tujuannya adalah untuk tracking atau memudahkan pemerintah Malaysia melakukan tracking kepada siapa-siapa yang berkunjung kepada suatu kedai atau suatu tempat pada hari itu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang terkena COVID-19, pastikan akan ditanya historinya. Beberapa hari ke belakang itu kemana. Jadi ini sebagai langkah untuk memudahkan pemerintah Malaysia melakukan tracking kepada orang yang terkena oleh COVID-19 ini. Tetapi beberapa hari ke belakang ini tiba-tiba terjadi lonjakan case yang positif. Tercatat per tanggal 21 Juli ada 15 case positif baru yang dilaporkan, sehingga total case yang aktif per tanggal 21 Juli adalah sebanyak 130 case. Pada tanggal 20 Juli, Perdana Menteri Malaysia sudah mewanti-wanti kita bahwa kita tetap harus berjaga-jaga, kita tetap harus bertanggung jawab terhadap diri kita dan ahli keluarga kita, karena saat ini adalah kita yang menjadi frontlinernya. Jadi Perdana Menteri mewanti-wanti, apabila terjadi lonjakan yang signifikan, bisa jadi PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini akan dibuka kembali. Jadi kita harus lockdown, kita harus tetap tinggal di rumah lagi seperti awal-awal pandemi COVID-19 ini terjadi di Malaysia. Tentu saja ini sesuatu hal yang tidak ingin kita harapkan, karena bagaimanapun juga kita juga harus belajar dari negara-negara ataupun kota-kota lain yang sudah membuka lockdown mereka, tetapi ada yang terkena oleh gelombang kedua maupun gelombang ketiga pandemi COVID ini. Pada tanggal 21 Juli juga, Menteri Keamanan itu mengumumkan bahwa setiap warga negara Malaysia yang kembali dari luar negeri atau masuk ke negara Malaysia itu harus dikarantina di suatu tempat yang sudah disediakan per tanggal 24 Juli nanti. Kalau selama ini mereka adalah home quarantine atau home karantina, tetapi sepertinya tidak efektif, sehingga dikeluarkanlah suatu keputusan baru bahwa setiap warga negara yang datang ke Malaysia itu harus dikarantina di suatu tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Malaysia. Jadi ini adalah suatu langkah yang diambil oleh pemerintah Malaysia untuk mencegah terjadinya klaster-klaster baru. Jadi untuk kedepannya tentu saja kita tidak mengharapkan adanya klaster-klaster baru lagi ataupun case-case positif yang baru yang terjadi di Malaysia ini. Jadi tetap terus berjaga-jaga, jangan menganggap remeh pandemi ini. Tetap terus harus bertanggung jawab kepada diri kita dan ahli keluarga kita, tetap terus menjadi frontliner yang baik, dengan tentu saja tetap terus mematuhi new normal yang baru, dan kemudian hindari kerumunan, tetap terus harus melakukan social distancing, tetap menggunakan masker, dan terus menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan kita dan juga dengan
keluarga kita. Terima kasih untuk semua warga negara Malaysia maupun warga negara yang asing yang tinggal di Malaysia, sehingga Malaysia berhasil mengatasi pandemik ini. Dan tentu saja kita tidak berharap akan adanya gelombang yang kedua yang akan terjadi di Malaysia. Untuk di Penang sendiri, puji Tuhan, saya sangat bersyukur karena sudah hampir 3 bulan ini tidak ada case baru yang dilaporkan maupun case aktif yang ada, sehingga tetap zero, kondisinya tetap green zone. Terima kasih untuk semua warga Penang, sehingga kita bisa melalui semuanya ini sampai hari ini. Sepertinya sampai di sini saja video saya hari ini. Tetap terus berjaga-jaga, tetap terus bertanggung jawab, dan jangan lupa untuk terus mendukung atau support channel kami dengan subscribe dan klik notifikasinya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you and God bless you all.